Selamat datang di channel Dakwah Islam. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini untuk menyebarkan kebaikan lebih banyak lagi. Ini tidak apa-apanya. Mereka dikumpulkan jadi satu, si banyakkan orang NU. Adul Azam. Makanya kalau ada yang kecewa ya bisa dimaklumi lah. Kok kelihatannya kok gak begitu mewakili gitu loh. Kok menteri agamanya kok bukan orang NU gitu, itu kan orang-orang gerundel kan gitu. Tapi itu perkara cilik itu. Kalau bahasanya kiai-kiai NU samanan kolila. Samanan kolila itu mansus itu. Boleh. Samanan kolila itu mansus. Kalau samanan kasiron itu baru mafhum. Mansus. Lah sak gede-gede ini pangkat itu ya kolila. Karena itu Nahdlatul Ulama dengan khitohnya itu yang dikhidmai adalah Indonesia. Orang sering bertanya kepada saya, apakah NU tidak berpolitik? Berpolitik. Berpolitik. Tapi harus tahu sampean itu. Orang sini orang berpolitik tapi nggak ngerti politik. Nah itu kadang-kadang heran, kalau tidak ngerti politik sudah lah, tidak usah berpolitik, sudah ngaji saja. Ngerti politik, politik itu ada bermacam-macam. Ada politik kebangsaan. Ini politiknya NU, politik kebangsaan. Ketika Bung Karno jadi presiden, ulama-ulama Nahdlatul Ulama, kiai-kiai Nahdlatul Ulama mengangkatnya menjadi waliul amri daruri bisyauqah. Sebab kalau tidak diakui, maka ini akan menimbulkan dampak yang banyak sekali. Maka menteri-menterinya agama juga tidak bisa mesahkan perkawinannya orang-orang yang kawin. Naib-naibnya itu semua tidak sah semua. Ini kebangsaan. Ketika geger-geger mengenai ideologi negara, kiai-kiai kumpul di situ Bondo, menyatakan Pancasila sebagai asas. Ini adalah politik kebangsaan demi bangsa Indonesia. Itu NU. Pokoknya kalau demi bangsa Indonesia, itu tadi katanya ketua tadi bagaimana? Malam-malam ditantang apa? Saya nggak berarti bahasa, pakai bahasa tadi, pakai bahasa Perancis saya nggak begitu tahu tadi. Oh malam kok ditantang kita bangun gitu tadi. Jadi apa namanya? Apa tadi saya ngomong kok ngantek lupa? Hah? Apa? Politik kebangsaan. Jadi kita politiknya politik kebangsaan, membela kebangsaan. Jadi kita tidak peduli kita akan diikutkan pemerintahan atau tidak, meskipun Islam kita diambil untuk jadi wakil presiden, tapi nanti kalau apa namanya ada pemerintahan ini tidak berpikir tentang Indonesia, kita akan kritisi, kita akan tentang. Karena kita loyalitas kita kepada Indonesia, politik kebangsaan. Dua, ini yang agak sekarang sudah jarang. Dulu kiai-kiai itu cirinya adalah ini, politik kerakyatan. Jadi kalau ada rakyat waktu berkelahi sama pengusaha, maka kiai akan mesti membela rakyat. Kalau rakyat berhadapan dengan pejabat, kiai akan guri-guri ini akhir-akhir ini terus nggak gitu ya. Rakyat dengan pengusaha, kiainya ikut pengusaha, rakyatnya yang mate. Asyik. Ini politik rakyat. Yang ketiga ini yang paling suka orang NU ini, ketarik syahwatnya besar sekali. Politik kekuasaan atau yang disebut politik praktis ini. Politik. Kenapa orang NU pada gak kuat syahwatnya ke politik praktis?
Karena kita pernah menjadi partai dan sukses. Partai Nahdlatul Ulama itu sukses sekali. Tahun 55 itu kita hanya berapa bulan mempersiapkan, kita akan keluar dari Masyumi. Kita bisa bersaing menjadi nomor 3 PNI, Masyumi, NU. PKI kalah dengan kita. Luar biasa. Nah, yang politik kebangsaan dan kerakyatan ini yang perlu kita pupuk terus untuk meneladani kiai-kiai kita yang, dan keberagamaan kita warga NU itu sudah ada kita. At-tawassut wal i'tidal adalah ciri umat ini, wasatiyah ini. Kalau pertentangan jelas bukan dari ini. Pertentangan itu tahu nggak? Di sini apa bahasa Maduranya pertentangan? Pertentangan itu wah pokoknya wah. Pertentangan itu kosok wang sule anu kebalikannya kalem lah, kalem. Kan semangat. Pertentangan itu wah kalau tidak begini pengen marah terus gitu. Pengen marah. Oh, kita itu santai karena kita punya dalil banyak, jadi kita santai. Yang punya dalil sedikit, dan itu yang kenceng-kenceng itu mulainya dari kota. Sampai perhatikan, sampai kalau meruntut sejarah, maka keberagamaan yang kenceng-kenceng bermula dari kota, dari kampus-kampus. Dan itu bukan dari bangsa IAIN, apalagi dari pesantren, tidak. Itu dari sekolah-sekolah sekuler itu, sekolah-sekolah eksak. Koyo-koyo seolah-olah itu karena merasa baru, jadi terus semangatnya berkobar-kobar sampai lupa yang benar mana, yang tidak mana. Malah ada yang gayanya itu kita harus kembali ke Quran dan hadis. Itu orang awam disuruh kembali ke Quran dan hadis, dia saja nggak paham. Saya bilang kalau mengatakan kembali ke Quran dan hadis itu maknanya ngajilah, maknanya ngaji. Kalau mengatakan Quran kembali ke Quran tapi yang dimaksud Quran terjemahan Depak, ya sama aja bohong. Tidak bisa. Quran ini tidak bisa diterjemahkan begitu saja, tidak bisa. Harus ngaji. Karena Quran, untuk mengetahui Quran, untuk memahami Quran itu harus ada ilmu, harus mengerti ilmu lughah bahasa Arab, harus mengerti badi', bayan, mengerti balaghah, harus mengerti ilmu Al-Quran, mengerti tafsirul Quran, mengerti asbabun nuzul. Banyak yang harus dipelajari. Enak saja lihat Syekh Google terus. Harus ngaji. Jadi tidak usah terpengaruh. Sampai orang-orang NU sudah mantep saja lah, ikut kiai, kiai-kiainya juga ikut Mbah Hasyim Asy'ari. Udah gantung saja ini. Kayak tasbih itu di sini di atas sudah ikut Kanjeng Nabi, ke bawah kita gandulan saja. Kita ikuti ajarannya yang santai, gampang, tapi jangan gemampang, jangan digampang-gampangkan, ya gampang sajalah, tidak usah disulit-sulit. Kita tidak perlu pertentangan. Kalau ada orang yang ngajak kelahi, ya sudahlah sana. Kamu cari musuh yang lain saja, saya lagi sedang tidak enak badan ini, jangan diajak berkelahi. Saya sedang memikirkan Gusti Allah ini. Saya tidak sempat memikirkan yang lain, saya hanya memikirkan Gusti Allah. Orang itu kalau Gusti Allah nggak dipikir, itu ya akhirnya lupa. Kita itu kan ke Gusti Allah itu melewati banyak. Ada organisasi masyarakatan, organisasi politik, masih ada Islam. Itu
baru ke Gusti Allah. Kalau kau sini sudah pertentangan, nggak sampai sini. Apalagi sampai sini. Paham atau enggak terserah sampai itu. Wah, sudah 1:30. Cepat sekali nih. Ya, jadi kesimpulannya yang saya omongkan, marilah kita bersyukur dipilih Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur dijadikan orang Indonesia. Kita bersyukur dijadikan orang Nahdlatul Ulama, orang NU. Itu ada orang yang paham betul bahwa NU itu benar, itu belum tentu masuk NU kok. Kenapa? Dia tidak dapat itu hak prerogatif Gusti Allah. Ada orang yang tahu Islam itu benar, Islam itu benar. Saya punya kawan banyak sekali yang non Muslim. Kalau dia ngomong itu, saya itu tahu persis bahwa ini yang benar Anda. Nah, kenapa kamu nggak ikut aku? Ya bagaimana? Mungkin. Jadi itu memang ada sesuatu yang hak prerogatif Gusti Allah. Mulanya sampai kalau ada orang moyoi, ya sudah terima saja. Alhamdulillah, saya jadi orang NU, alhamdulillah itu. Alhamdulillah itu. Wah, NU kok mbok ikuti itu gimana? Itu banyak khurafatnya, banyak bid'ahnya. Ben biar aja, saya suka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku ma'malukum wala na'malu. Nanti kita lihat di akhirat siapa yang lebih banyak di surga. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, khususnya kepada para kiai. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairu Indonesia wa Indonesiin, wa khairu nahdlatil ulama wan nahdin. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alal falah.